Hadis ke-6, segala hal yang haram dan yang halal telah jelas. An Abi Abdullah Nu'man bin Bishir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna halalan bayyanun wa innal harama bayyanun wa bainahuma amuru mushtabihatu la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa subuhati faqad istabara litini wa iradihi wa man waqa'a fi subuhati waqa'a fi harami karra'i yar'a haulahima yusiqu an yaqa'a fi ala wa inna likulli malikin himaya ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fi jasadin mudghatan idza salahat salaha jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu alla wa yal qalbu rawal Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram itu telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara haram, seperti seorang pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar daerah larangan hima. Dikhawatirkan dia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja itu mempunyai hima. Ketahuilah bahwa hima Allah Subhanahu wa taala adalah segala yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia terdapat sepotong daging, apabila daging tersebut baik maka baik pula seluruh tubuhnya, dan apabila daging tersebut rusak maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal darah daging tersebut adalah kalbu hati. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Hadis Arba'in An-Nawawi ini yang keenam ini menjelaskan tentang bahwa perkara halal dan haram telah jelas dalam syariat Islam. Sedangkan di antara keduanya terdapat perkara subhan yang belum jelas hukumnya. Bagi banyak orang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar seorang muslim menjauhi perkara subhat untuk menjaga agama dan kehormatannya. Karena orang yang sering mendekati perkara yang meragukan berisiko terjadi ke dalam yang haram. Pada akhir hadis, Nabi menegaskan pentingnya menjaga hati, karena hati adalah pusat kebaikan dan keburukan manusia. Apabila hati baik, maka baik pula seluruh amal dan perilakunya, dan apabila hati rusak, maka rusak pula seluruh kehidupannya. Dengan demikian, hadis ini mengajarkan sikap berhati-hati dalam beragama serta pentingnya menjaga kebersihan hati. Sekian, terima kasih. Oke, hadis ke-7. Ini tentang agama ini adalah nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus dari radhiyallahu anhu, an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dainu nasihatu qulna liman qala Allahi walikatibi walirasulihi walimatil muslimin wa ammatihim rawahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus dari radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Hadis ke-7 nih, Arba'in An-Nawawi menjelaskan bahwa agama Islam dibangun di atas 7 nasihat, yaitu keikhlasan dengan keinginan untuk memberikan kebaikan. Nasihat kepada Allah dilakukan dengan beriman dan taat kepadanya, kepada Al-Quran dengan mengamalkan isinya, kepada Rasul dengan mengikuti sunnahnya, kepada pemimpin dengan menaati dan menasihati dalam kebaikan, serta kepada sesama muslim dengan saling membantu dan mengingatkan dalam kebenaran. Hadis ke-8, terjaganya darah dan harta seorang muslim. Ani bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala amirtu an aqatilla
nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa aqimus salat wa atuz zakat fa iza fa'alu zalika asamu minna dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawal Bukhari wa Muslim. Dari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Maka apabila mereka telah melakukan itu semua, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka atau hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-8 ini Arba'in Nawawi menjelaskan bahwa seseorang yang telah mengucapkan syahadat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat memiliki hak perlindungan atas jiwa dan hartanya sebagai seorang muslim. Hadis ini menunjukkan pentingnya menjalankan rukun-rukun Islam serta menegaskan bahwa darah dan harta seorang muslim tidak boleh diganggu kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Adapun penilaian terhadap keimanan dan amal seseorang yang tersembunyi diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hadis ke-9, kerjakanlah perintah yang kamu mampu. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhri radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum katharatu masailihim wa ikhtilafuhum alal anbiyaihim. Rawal Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Hasyar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian, karena sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan dan penyelisihan terhadap para nabi mereka. Hadis ini menjelaskan tentang mengajarkan bahwa seorang muslim wajib menjauhi segala larangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan perintahnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Islam tidak membebani seseorang di luar kesanggupannya. Hadis ini juga memperingatkan agar tidak berlebihan dalam bertanya atau membantah ajaran agama, karena sikap tersebut menjadi salah satu sebab kebinasaan umat-umat terdahulu. Hadis ke-10, Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bil mursalina faqala ya ayyuhar rasulu kullu minat thayyibati wa'malu sholihan al-mu'minun al-yati wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum al-baqarati ayat. Thumma dzakara rasulah yutilu safara hatta akhbara yamutu yadam daihi ila sama'i ya rabbu ya rabbah wa mad'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa khudzahiyah bil harami fa anna yustajabu lidzalik. Rawal Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha Baik
dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kaum mukmin dengan sesuatu yang Allah perintahkan pula kepada para rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian." Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, seseorang yang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan dirinya kusut dan kotor, dia mengadakan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Rabbku, wahai Rabbku." Namun makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram, dan kenyangnya dengan sesuatu yang haram. Lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Di sini kita akan menjelaskan hadis ke-10 Arba'in Nawawi, menjelaskan bahwa Allah Maha Baik dan hanya menerima amal, harta, serta usaha yang baik dan halal. Oleh karena itu, seorang muslim diperintahkan untuk mencari rezeki yang halal dan melakukan amal soleh. Hadis ini juga mengingatkan bahwa makanan, minuman, dan harta yang haram dapat menjadi penghalang terkabulnya doa. Meskipun seseorang telah berdoa dengan meskipun seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh.